Islam di Thailand. Thailand merupakan salah satu negara di antara negara-negara di kawasan Asia, yaitu di antara kawasan Asia Tenggara. Secara geografis, kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan antara benua Australia dan daratan Cina, daratan India sampai Laut Cina. Thailand cukup mudah untuk dijangkau oleh para pelancong dari zaman ke zaman demi mencari penghidupan maupun pertebaran agama. Agama terbesar yang dianut oleh orang Thailand adalah agama Buddha yang mewarnai hampir seluruh sisi kehidupan masyarakat di Thailand. Di dalam pemerintahan, sistem dan kurikulum pendidikan, hukum dan lainnya. Namun ada juga agama-agama lainnya, di antaranya agama Islam, Kristen, Konghucu, Hindu, dan Sikh. Masuknya agama Islam di selatan Thailand atau Patani tidak bisa dilepaskan dengan masuknya Islam ke Asia Tenggara. Rentetan penyiaran Islam di Nusantara ini merupakan satu kesatuan dari mata rantai proses Islamisasi di Nusantara. Hal ini tentu terkait dengan seputar pendapat yang menjelaskan tentang masuknya Islam ke Nusantara yang secara garis besar dibagi pada dua pendapat, yaitu satu pendapat yang mengatakan Islam masuk ke wilayah ini pada abad ke-7 Masehi dan langsung dari Arab. Pendapat yang kedua yaitu mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi berasal dari India. Islam masuk ke Patani diduga bukan hanya berasal dari satu daerah, sebab beberapa pendapat diantaranya seperti yang dikutip oleh Asep Ahmad Hidayat dari Bank Nagara menyebutkan Islam tersebar ke Patani dari Arab. 1. Perkembangan Islam di Thailand. Proses masuknya Islam di Thailand dimulai sejak Kerajaan Siam mengakui sisi Kerajaan Patani atau lebih dikenal oleh penduduk Muslim Thai sebagai Patani Darussalam. Perkembangan Islam di Thailand semakin pesat saat pekerjaan Muslim dari Malaysia dan Indonesia masuk ke Thailand pada akhir abad ke-19. Saat itu, mereka membantu kerajaan Thailand membangun beberapa kanal dan sistem perairan di Krungthep Mahanakhon atau Provinsi Bangkok. Pusat dakwah terbesar di Islam Center Ramkhamhaeng. Hampir semua aktivitas keislaman mulai dari pengajian, layanan pernikahan sampai dengan pasar makanan bisa ditemukan di sini. Salah satu orang yang berjasa di bidang sertifikasi makanan halal adalah Winai Dahlan, cucu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sudah puluhan tahun tinggal dan menjadi warga Thailand. 2. Pendidikan Islam di Thailand. Proses Islamisasi di Patani tidak bisa dilepaskan dari peran pendidikan pada tahap awal. Pendidikan informal sangat penting, yaitu kontak informal antara mubalik dengan rakyat setempat. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan munculnya pendidikan non-formal dan terakhir pendidikan formal. Pada tahap awal pendidikan agama Islam di kawasan Thailand Selatan dilaksanakan pendidikan Al-Quran. Pengajian Al-Quran adalah
sesuatu yang mesti dipelajari oleh setiap muslim. Pengajian Al-Quran ini dilaksanakan di masjid dan rumah-rumah tok guru. Di setiap kampung ada rumah tok guru yang disajikan tempat pengajian Al-Quran. Selanjutnya muncul pendidikan pondok. Pondok berposisi sebagai lembaga pendidikan yang amat penting di Thailand Selatan. Lembaga-lembaga pendidikan Islam di Thailand seperti satu pondok, yang kedua adalah madrasah.